adalah satu sisi yang sangat-sangat penting. Makanya Popheus juga bisa nabrakin ke arah dia dengan seluruh dash yang dimiliki oleh Ruby. Tapi ini adalah deretan dari tim comparison-nya. Ya ini nggak terlalu jauh dan bahkan bisa dibilang mungkin secara totalnya di line up ratingnya dipegang oleh AP Brand. Late game-nya sih tetap ya dengan kekuatan di Super Marco yang harus ditutup oleh Khalid, oleh Luke. Yap. Tapi Cloud dari Super Marco di game yang kedua masih belum bisa membawa kemenangan untuk AP Brand. Harusnya bisa dibungkam lagi nih. Iya, ini dia waktunya kita akan melihat ke game yang ketiga pertempuran antara Geek versus AP Brand. Skor masih 1 sama. Siapa lagi akan mendapatkan kemenangan di game yang ketiga? Oke. Apakah semua fasilitas akan digunakan? Yap, ini juga sekarang god laner dari Geek itu kan Cak Bruno ya. Aduh, Udah bukan Cloudera lagi. jauh banget ya. Bukan Cak Dera Bruno. lagi, Cak Bruno. Lagi terus. Tapi memang prioritas banget ya. 3 game first pick. First-nya semuanya Bruno. Iya. Tapi akhirnya kelihatan banget potensi dari Bruno itu sendiri. Dan Marky cukup tenang untuk tidak mengeluarkan retribution secara terburu-buru nih. Setelah gangguan yang udah kebaca dari Ogwen. Ya, ini yang kita bilang tadi. Dimana Flaptisi jelas akan kurang damage buat di awal dan dialah yang akan di zoning Luke. Yap, ini di bawah sendiri. Ya mau gak mau ya. Akan ada perbedaan damage, akan perbedaan dari hitnya juga. Sementara sekarang di area dari orange buff-nya Marky berhasil untuk bisa mendapatkan karena orange buff-nya Ogwen bener-bener dari tadi nemenin farming terus. Iya, karena mancing ke arah retributionnya juga sih yang masih dimiliki oleh Marky. Namun sejauh ini pun kita bisa melihat bagaimana Luke ini menangin matchup lane yang tadi dibilang. Obvious ini minim damage untuk bisa ngepoke ke arah Luke-nya. Ya, dan setauku di Tornado ini nggak nge-trigger pasifnya Flaptisi buat nyala. Yap. Ini bener-bener ya gimana lagi loh. Ini dari tadi juga Luke dari di Tornado-nya emang connect juga. Satu combo di Tornado kena ke arah Popheus boleh juga loh tadi rasanya. Ini Popheusnya dengan emblem fighter. Ya. Terus juga dia bawain Brave Smite ya dia ya Dan pakainya. Vitality ya tadi. Wilderness Blessing juga ada. Plus Vitality. Ya, Vitality buat nambah HP. Legend Gem first item, Waduh. Flock of Destiny. Markinya tertarik tapi KLTZ tadi maju kembali. Baloeski mana-mana belum tertrigger. Heavy spin yang dimiliki oleh Marky. Yes. Dan 3 Purify juga yang dibawa sama AP Brand ini sangat-sangat respect ya. Tapi nampaknya di bawah ramai banget nih. Buset dah, ini udah ada pasar malam di bawah apa gimana di satu wave minion. Tapi sekarang KLTZ-nya mulai maju ke bagian depan. Bahkan satu damage yang memang telah dikumpulkan untuk bisa dibalaskan karena beberapa player dimiliki oleh Geek. Luke-nya juga udah mulai hadir untuk zoning balik pergerakan dari KLTZ. Yap, sementara itu sekarang Marky sedikit lagi yang tersisa. Akankah dia mau balik lagi untuk bisa mendekat ke arah Turtle tapi terlalu beresiko. Baloeski pun pulang dulu seperti ya terlalu mengerikan untuk bisa kontes terhadap Turtle yang pertama. Oke, dan ternyata Flaptisi di sini hanya untuk bisa mengganggu dan mengacak-acak lini belakangnya, apalagi dengan emblem-emblem defensif tadi ya yang terlihat tapi first blood. Oke, kombinasi antara Baloi dan juga Luke mendapatkan satu XP laner yang dimiliki oleh AP Brand. Tapi Baloeski-nya untuk kali ini akankah dia berhasil kabur dan juga berhasil selamat dari satu shadow stamina yang mau dikeluarkan oleh Faramis. Dan ya bertugas sebagai penzoning ya dari Flaptisi yang tadi benar-benar ganggu banget. Yang akhirnya mecahin setup dari Geek Fam sehingga Turtle bisa diamankan. Namun kembali lagi damage yang disumbangkan dari pemain-pemain Geek ini udah terlalu tinggi. Dan Marky udah dapetin 1 buah orange bang. Yap. Sementara dari Cadera sendiri bisa dilihat ya berhasil untuk melakukan platingan terhadap satu auto tiger dari bagian atas berdasarkan dan juga berhadapan langsung dengan adanya Super Marco tadi yang untungnya masih bisa dipanggil lagi oleh Matilda. Luke, oke, 1v1 situation, tapi KLTZ sudah mulai hadir. Dan sekarang Regin Centrum ke arah yang berbeda, tapi dikejar habis-habisan dan selesailah sudah. Ini caderannya kembali snowballing om. Ya, Husklow yang cepat banget tadi sudah diselesaikan full plating. Yap, masih Untuk ini bisa di top tumbang turret. loh. Dan dapat juga bahkan kalau mau pecahin nggak dipecahin. Yap, kok gak dipecahin? Apa yang terjadi? Oke. Oh, biar hilang dulu itu, begitu pecah baru gitu. Jadi gak ada bonus gold lagi buat musuh, gitu ya. Itu adik-adik. Pintar banget loh Cak Dera ya. Gokil. Dan ini juga ngebuat dari Geek kembali unggul tapi Aboy. Yap, sementara itu sekarang di bagian bawah. Kita lihat lagi Aboynya masih berlarian di area tengah. Markinya mundur kembali tapi Baloeski terjebak sudah. Donor Walking dikeluarkan dan untuk kali ini Baloeski benar-benar langsung dikeroyok oleh 3 orang sekaligus. Dan juga Cak Dera bergabung bersama dengan Marky guna untuk bisa memberikan bantuan. Waldinya langsung dikeluarkan, bolanya mau mantul untuk kali ini. Tapi Cadera pun masih berhasil mundur dan sekarang Epic Spin-nya udah berhasil mendorong lagi ke arah KLTZ. Akankah KLTZ berhasil dipanggil lagi dengan satu guiding win dan itu dia. Masih
berhasil dipanggil plus untuk sekarang dari Doraemon. Tadi udah langsung keluarkan pula Keltesi. Masih berhasil kabur lagi ke tempatnya berbeda. Mereka mencoba untuk mengejar. Namun masih gagal dan game pause terjadi. Yap, Kyle TZ yang ditargeting oleh pemain-pemain Geek Fam. Ini banyak banget ternyata aksi penyelamatan yang dilakukan ya. Berawal dari guiding win sampai ngebuka ke arah Netherrealm. Tapi ya lagi-lagi ini asuransi di late game. Kalau ngelihat dari caderanya aman tentram kayak gini pun bakal jadi jaminan yang harusnya terjamin dari game. Menurut masih oke sih memang ya. Ya. Apalagi dari Flaptisinya juga nih tipikal yang hanya akan mengganggu dulu ya. Dia bakal melompat dengan Demonic Force-nya mengganggu. Tapi gak ada masalah selama memang belum punya damage yang memadai. Iya, tapi untuk dari sedikit troubleshoot juga dialami oleh pemain-pemain Geek ya. Kadang nih orang nggak tahu nih yang minta pause siapa, yang di Iya, yang minta pause siapa, yang disikat siapa gitu. Tapi ya ternyata adaptasi dari Geek yang masih berlanjut sampai di game yang ketiga terlihat. Tapi nggak yang sedominasi game yang kedua tadi ya. Dari IP Brand juga mereka punya sosok frontline kali ini. Dari KLTZ-nya sebagai Fredrin. Dan ternyata Fovius yang membuyarkan lini belakang. Fovius lebih ke untuk sustain team fight mereka ya yang ngedistract. Tapi ya itu dia Khalid dari Luke ini masih tetap menjadi tumpuan juga. Berulang kali dari Desert Tornado-nya ini berhasil untuk mengacaukan ritme EP Brand. Dan damage yang diberikan oleh Khalid juga ini tergolong besar. Iya kan? Dong? Apalagi? Itu dia mau bongkar aib siapa lagi tuh? Di zoom. Itulah ya teman-teman. Kadang siapapun yang kita anggap baik malah mereka yang bongkar aib ya. Jadi baik-baik ya teman-teman ya. Karena biasanya siapapun yang bikin kita percaya justru yang lebih besar ngasih kita kecewa. Iya. Berarti kalian belum menemukan yang tepat. Betul Om. Kadang yang paling dipercaya malah berbahaya. Betul. Udah nangis terus. Aku suka sedih. Biasanya soalnya yang bikin percaya itu buaya. Oke. Kembali lagi, tidak ada buaya, adanya kura-kura. Betul. Yang lagi di set up oleh pemain-pemain dari AP Brand. Ini dia, ada kura-kura dalam perahu. Mari kita lihat siapa saja yang bisa mendapatkan ke arah satu turtle ini. Oke. Tapi kayaknya nggak ada gangguan yang berarti juga ya. Berhasil untuk didapatkan kembali dan perlahan AP Brand udah mulai ngejar nih dari goldnya. Yap, sementara Baloiski sekarang udah bergabung di area tengah guna untuk bisa membackup lagi karena ke teman-temannya. Tapi Cak Bruno di bagian bawah. Akankah dia berhasil untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu turret atau malah cedera dia di situ? Wah, capek ya. Capek nendang terus, meledak betisnya. Pegel. 3 game loh ya, tapi Flaptizi udah selesai dengan Clock of Destiny-nya Om. Oke, itu dia untuk item defense yang memang dibutuhkan oleh Fovius. Selain membuat dia lebih durable, nanti di late game-nya ya damage-nya bakal bertambah juga. Scaling ya? Scaling item. Oke. Tapi di area middle sepertinya masih di clear dengan cukup aman juga, tapi Baloy. Ya ampun, ini masalahnya beda 3 level di Baloy. Muntung masih bisa bertahan selamat sejauh ini. Tapi Cadera berhasil memberikan damage dan membuat KLTZ mendadak langsung mundur. Oh iya, dikagetkan sama-sama Niobis soalnya. Iya, sama-sama. Oh iya juga. Tapi pertempuran kembali terjadi itu pada berbeda dengan Epispin udah langsung dikeluarkan, terjepitlah sudah. Tapi KLTZ masih berhasil untuk bisa ngedas dan juga menyelamatkan dirinya. Malah untuk sekarang ada 4 player yang mungkin berhasil dipukul mundur oleh beberapa player dimiliki oleh AP Brand. Itu splash damage dari Ghostbuster ini juga udah mulai kerasa loh ke tubuh dari Baloy. Yap, dan ya nice brave assault juga. Ketika didorong sampai dengan ujung dinding dari tempatnya Turtle Lord, dia bisa langsung dash out keluar. Di saat usaha guiding win-nya tadi gak berhasil ya. Waduh, Luke-nya ditarik, ada satu Shadow Tempe tapi Luke-nya sendirian. Dia lompat, Raging Centrum, Luke-nya flicker kembali. Dan berhasil lah sudah langsung dihilangkan oleh beberapa player yang dimiliki oleh Happy Brand. Itu Shadow Stampede juga nge-trigger dari Demonic Force ya. Iya, kan kegeser, makanya tadi ada simfoni dan sinergi yang begitu baik. Sehingga Luke-nya tumbang dan turret juga berhasil dihancurkan. Sedangkan di arah top lane kita lihat bagaimana Super Marco yang masih coba menjalankan dari segi lane-nya, menahan juga pergerakan dari Cadera. Karena kelihatan nih Caderanya masih baik-baik aja nih. Iya, tapi ya Super Marco udah punya DHS juga ya. Yep. Dan ini penting banget untuk Cloud-nya karena Cloud-nya akan bisa punya damage nanti untuk join ke team fight. Tuh, ini dia.
Terlihat ada beberapa player yang sedang memperebutkan turtle kembali. Sementara untuk Kyle Tezi, Baloiski sudah terkena impact dari Popeye yang ada di atas. Tapi FSP langsung dikeluarkan begitu saja. Sedikit lagi FPT Dimas, siapa lagi yang akan mendapatkan turtle. Tapi ternyata turtle-nya perfect diamankan oleh pemain dari Epic Brand. Dan sekarang markinya malah langsung menghilang. Ada satu player dari Geek, namun Luke-nya memanfaatkan untuk bisa menumbangkan ke arah outer di area mid dan juga Cadera di atas. Ingin mendapatkan lagi ke arah satu Inerta, tapi Luke-nya dikejar habis-habisan, dikejar satu batalion. Cadera hadir, akankah mereka berhasil selamat dan Banner berhasil selamat. Wah, bahkan Kaltizin yang terancam. Oke, Kyle Tezi dipanggil sih harusnya dengan Augen ya. Tapi Augen sekarang dengan satu cycle eagle-nya dia akan menabrak ke arah siapa? Sedikit lagi yang tersisa, Baloy-nya masih berhasil kabur ke arah yang berbeda. Tapi sekarang Aboy-nya malah langsung dihajar habis-habisan. Sedikit lagi yang bisa di dalam tubuh dari Kyle Tezi. Dipanggil pulang dan selesailah sudah pertempurannya. Yap, dan akhirnya split push dibalas split push ya. Ini wave bawah pun udah didorong sama Super Marco. Atas kerugian outer middle turret yang hancur di tangan dari Luke. Yap, dan Marky masih mendapatkan ke arah purple buff. Tapi mereka masih ingin melakukan sebuah team fight atau outer turret di area mid. Udah berhasil dihancurkan pula. Mundur kembali semuanya. Ya tapi ini nice moment juga sih buat Epic Brand karena mereka tiba-tiba dapetin cukup banyak objektif tadi. Iya. The Guardian Helm ini sudah diselesaikan oleh Kyle TZ. Corrosion DHS ini buat Cloud-nya, bisa ke Golden juga. Kalau mau ya Wind of Nature ya. Iya. Sedangkan ya ini item dari, sebenarnya Cadera udah selesai juga buat itemnya kalau mau join team fight bisa. Tapi lihat bagaimana gold dari Cloud-nya. Golden Staff sudah punya 3 item penting. Ini makan objeknya banyak banget kan, minion-minionnya di clear, terus juga tadi turret-turret juga sempat dapat. Makanya perbedaan gold sekarang udah mulai terasa timpang di antara kedua belah gold laner. Tapi ya jangan sampai lengah nih, karena dua-duanya punya power split push yang cukup mengerikan kan. Tadi lengah dikit Luka dapetin outer middle, lengah dikit super makronya, makronya dapat di bawah. Super Mario. Ini makro play kan. Tapi sekarang ya dengan diambilnya Povius ini juga mengganggu bagaimana Baloiski yang gak bakal mudah nanti untuk menarik dengan M offended-nya. Dengan down run karena itu selalu men-trigger. Lagi kan ada pencurian turret. Wah itu dia Emo Vendor-nya tadi connect tapi Pio masih berhasil kabur. Pio-nya masih berhasil selamat dengan Purify yang udah langsung digunakan. Luke-nya harus pergi ke arah yang berbeda. Soul Bloom-nya sakit banget Luke-nya. Hanya menjaga sedikit lagi habis tersisa di dalam tubuhnya. Tapi Aboy berhasil langsung dihancurkan di saat ada Lord yang sudah muncul di area yang berbeda. Karena Black Shoes itu juga tricky ya. Mundur lagi ke beberapa detik sebelumnya dia lewat dan dia habis lari dan Black Shoes ternyata membuat dirinya terperangkap terhadap pemain-pemain dari AP Brand sehingga 4 versus 5 membuat dari Geek Fam gak bisa mengkontes terhadap Lord yang sudah dieksekusi oleh AP Brand. Seakan-akan mengulang game pertama juga ya, hanya 1 kill point buat di awal bagi Geek Fam sekarang. Dan ini dia permainan dari AP Brand yang setiap kali kita melihat mereka menang team fight, mereka gak langsung mau nabrakin tapi mereka memilih untuk mengambil objektif. Iya. Masih dapat ya harusnya. Masih dapat. Tapi ya Lordnya pun masih belum muncul. Sesaat lagi akan kembali dikawal oleh pemain-pemain dari AP Brand. Tapi untuk kali ini goldnya juga nggak terpaut jauh banget sih. Masih bisa dikejar juga, tapi ya ini nggak ada yang bisa menghentikan Super Marco. Super Marco level 13 loh, Cak Bruno masih level 11 nih, Cadera ini. Terus Cak Bruno. Biar lengket. Karena lumayan berat juga ya, sekali lagi masih ada Flat TZ, kalaupun memang ada team fight ini bakal panjang banget. Yep, sekarang Baloiski mendapatkan begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya, hanya menyisakan 2 bar SP saja. Pio tadi menyemburkan satu Ghostbuster yang dia milikin, tapi Baloiski harus kembali menuju ke dalam satu base utama untuk regen HP yang dia milikin. Tapi bisa dibilang power clear-nya juga cukup cepat ya, ada Aboy tapi Lord-nya masih ditahan. Oke, ada satu Cycling Eagle udah dikeluarkan, mundur lagi untuk Augen, tapi 4 playernya masih melihat dari kejauhan. BMI dikeluarkan oleh Super Marco, sementara Baloy terlihat kali ini masih mencari celah untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player. Dan masih ada base-base start dari pertahanan. Masuk. Buset, dah langsung masuk begitu saja. Dan mereka sepertinya udah memulai akan perperangan yang akan mereka ciptakan. Tapi satu base utama yang ada di bagian bawah hilang. Itu cuman masuk pakai Dominic Force, ditarik lagi pakai Guiding Wind hanya untuk bisa menghancurkan satu base turret. Iya, dan itu dia. Dari AP Brand yang memang menghindari ya tim fight besar dan mereka rapi banget dari sisi tarik ulur mereka. Iya. Dari eksekusi mereka juga. Jadi mereka gak pengen untuk tim fight, mereka cuma pengen ambil objektif. Waduh, Marky, hati-hati di belakang udah ada Cloud dengan stack yang emang penuh sepertinya udah dari Artifair yang dimiliki. Itu bisa memberikan dia damage yang sangat-sangat besar loh. Iya. Wow, ini hampir menginjak. Udah level maksimum kali ini. Yep. Satu-satunya pemain yang sudah menginjak level 15, tapi memang damage deal
diperoleh lebih tinggi dari view-nya dengan pokingan yang terus-terusan terjadi. Ya dan ini kan cukup banyak ya untuk tim fightnya kumpul terus-terusan bagi Gigfam dan Ghostbusters-nya akan memberikan damage yang terakumulasi. Tapi satunya ini Flaptizi nih ya. Kalau kita lihat memang kalaupun ada tim fight-nya dan memang di-trigger nanti dengan Downrun atau I'm Offended-nya, dia bakal bisa sustain juga karena Matilda-nya tadi. Iya. Matilda yang bisa narik dia, membuat dia lebih pede, belum lagi dia juga ada Purify. Itu dia, purify-nya, heal-nya, tarikannya. Ya, tapi untuk Gigfam kali ini mereka punya PR dulu untuk jalanin lane bawah. Tapi Super Marco, di depan. Oke, Super Marco mendadak langsung masuk. Bahkan Cadera tidak sempat untuk bisa kabur ke arah yang lain. Dan selesailah sudah tadi satu damage utama yang dimiliki oleh Gigfam. Dari sisi fisikal berhasil lagi dihancurkan sementara Aboy. Satu DPS magicalnya pun masih bisa bertahan sejauh ini dan Lord sudah muncul. Oh, itu kesadaran bahwa caderannya nggak ada Win of Nature. Jadi udah langsung digas geng aja dan siapa yang sadar ada Super Marco bersembunyi begitu lama di situ. Iya dan tinggal Blazing Duet bahkan tadi ya. Pakai sekali Art of Thievery, Blazing Duet. Cadera langsung tumbang juga. Ya. Dan akhirnya udah nggak baik-baik aja ya. Betul, dan ini berarti untuk Gigfamnya harus menyerahkan Lord ini dengan gratis. Cuma-cuma kepada AP Brand. Ya karena memang 4 versus 5 lagi-lagi ya. Kedisiplinan dari AP Brand. Mereka mau coba untuk set up ke arah Lordnya tapi at least secure 1 kill dulu. Yep. Nah ini nih, Cloud-nya udah jadi duluan. Dan juga untuk bisa menangkal dari Cloud-nya ini butuh banget si Baloyski. Yep. Sementara sekarang Baloynya pun menjadi salah satu trigger utama terhadap satu orang yang emang benar-benar mengganggu formasi mereka juga. Pove emang benar-benar hadir untuk bisa menghancurkan formasi. Lini belakangnya diacak-acak bahkan cuman maju aja nih ngasih geretakan itu buyar semuanya kan. Kayak takut ya padahal. Iya. Itu dia untuk Povius juga. Memang cukup jarang kita lihat Povius yang muncul. Tapi ya Ruby sih bisa trigger terus-terusan. Apalagi dari Shadow Stampede ya kan. Tapi ya sekarang Lordnya udah mulai masuk harusnya berjalan di arah bawah. Dan itu I'm Offended-nya tadi nggak kena loh. Berarti untuk beberapa second ke depan tidak akan ada lagi I'm Offended. Sementara sekarang Markinya masih berjuang untuk bisa balik menuju ke arah rekan-rekannya. Udah ada dash yang dia lakukan tapi belum ada lagi Demonic Force yang udah dikeluarkan lagi oleh Poveus. Mereka semua masih berfokus untuk bisa mendapatkan lore yang ada di bagian bawah. Tapi Baloyski-nya berjuang sendirian di tempat yang berbeda. Aboy berhasil mendapat lagi karena satu player tapi dipanggil sudah. I'm Offended flicker udah langsung dikeluarkan tapi Kalsesi masih berusaha untuk bisa kabur dari area tersebut. Hanya saja untuk sekarang Blazing Duel langsung dikeluarkan. Cadera udah punya satu WON. Mereka siap untuk bisa bertaruh kembali. Kita lihat Caderanya mengantarkan damage yang begitu mematikan. Tapi Baloyski pun udah langsung menghilang. Malah sekarang Caderanya hilang duluan. Hanya ada Marquis sendirian. Dan AP Brand sepertinya bisa mendapatkan game yang ketiga. Berakhir wipe out dan kali ini AP Brand mereka mendapatkan poin keduanya. Posisi 2-1. Dan ternyata banyaknya aksi penyelamatan terhadap Kaltizi yang ditarget. Ada Guiding Wind, ada juga dari